Coba Bluetoothnya. Hmm, mau ke BSD ya katanya ya. Hah, kata siapa? Enggak. Tuh, Kak Iwet udah pulen mau ke BSD. Oh, Anjir, maksudnya udah pulen. biasanya kan lu udah rapi gini pagi-pagi kan lu ada meeting di BSD, no. Enggak, hari ini mau foto paspor. Jadi gue pagi-pagi udah siap karena jam 8 teng nanti kita closing. Gue jalan langsung. Oh, mau ke Mandel dong. Sama lo kayak petugas imigrasi ya. Mau foto paspornya ditanya mau kemana? Ya foto aja pak. Paspor saya udah habis. Ya kan pertanyaan basa-basi. Masa mau foto paspor terus lu nanyanya apa? Foto paspor terus gini, ih udah mateng, udah dibalik. Jangan gila dong. Ya apa kek? Coba belajar. Jadi petugas imigrasi. Ada orang mau foto paspor. Apa kira-kira DM gue kemarin rame lo. Pada nanya lo nomor telepon. Blok M Plaza. Oh iya, pada nge-DM lu nanya kalau mau jual jam di mana? Udah gue kasih. Udah. Ya. Seneng kan kalau emang emang ya, tapi gue percaya ya Wet ya. Emang mungkin angkatan kita kali ya. Apa Yang orang apa? Indonesia? Yang apa tuh? Oh, kita tuh kayaknya tuh sangat percaya akan rekomendasi orang yang kita kenal. Enggak. Itu behavior memang manusia. Psikologi manusia begitu. Oh gitu. Mereka lebih mendengarkan orang yang dikenal dibandingkan mereka melihat iklan gitu misalnya. Makanya kan influencer sama KOL itu didengerin banget. Oh, I see. Karena memang pada dasarnya kita itu senengnya mendapatkan saran dari wajah yang kita udah akrab. Betul, betul. Makanya kan kalau kayak nano micro influencer gitu lebih powerful tuh. Kalau mereka menyarankan sesuatu ketimbang mega atau makro. Mega makro tuh selebriti gitu. Karena kalau yang mikro mereka kenal beneran. Oh. Boleh nggak? Kita nih apa ya? Kita nih influencer, apa penyiar? Nano Kita Mikro. influencer. Kita penyiar. Kita Kita penyiar. penyiar pagi. Gue bikin survei. Gue bikin survei di Instagram story gue. Banyak nih cerita kehidupan yang Banyak. terjadi kemarin ya. Jadi sebenarnya ini cerita hari Minggu. Jadi kan gue baru ngepost si sesinya David Stefanov di APMF. Bagus Ya, deh. Intinya gini, David tuh bilang, jadi David Stefanov ini adalah orang Indonesia yang menjadi creative director di Saatchi and Saatchi New York. It's a big agency firm, advertising firm in the world. Dia base-nya di New York. Terus udah gitu dia bilang gini, pokoknya if you kalau lu ada di industri yang membuat sesuatu, jangan pernah setengah-setengah. oke. Itu satu, ya. Sebenarnya kalau kita bawa ke general adalah kalau lu bekerja jangan pernah setengah-setengah, Ya, ya. Bekerjalah sepenuh hati kan gitu ya. Bekerjalah sepenuh hati, give your 1000% gitu misalnya. ya. Supaya apa? Supaya orang akan tahu lo itu siapa. Jadi kalau dia pakai bahasa Inggris tulisannya adalah she is or he is the blah 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 guy. Hmm, Misalnya, he is the TikTok guy. He is the beauty guy. She is the batik girl. Misalnya gitu. oke. Jadi orang tuh bisa memberikan satu kata yang memang nempel banget sama lo karena segitu lo tuh diingetnya. Segitu lo bagusnya. Oke, oh that's nice. Jadi sebetulnya ini tuh juga ada hubungannya dengan merchandise branding, personal branding ya. Kurang lebih begitulah. Cuma kalau dia kan kalau personal branding tuh agak terlalu imagery gitu ya, citra gitu. Kalau ini tuh bener-bener lo kerjain sebagus mungkin sampai orang tuh nempel bahwa itu tuh lo. Oke, oke, good, 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 Oke. good. Nah, terus abis itu gue jadi kepikiran ya, gue nih dikenalnya sebagai apa ya? Gue bikinlah survei. Penyiar radio, batik designer, YOLO podcaster, sama satu lagi penyiar TikTok. Jawabannya tebak, Penyiar pagi. penyiar TikTok.
Penyiar TikTok? Iya, Oh. penyiar TikTok. Oh gitu. Berarti yang follow lu itu adalah warga TikTok yang saat ini menyaksikan siaran pagi kita Senin sampai Jumat gitu. Gue nggak tahu juga. Oke, oke. Tapi jawaban antara YOLO Podcast sama penyiar TikTok tipis. Hmm, oke, oke. Penyiar TikTok ya tinggi banget, udah ngelewatin dari semua mua. Oke, oke, oke. Terus Oh, gue got jadi it. mikir gini, ingat nggak cerita Vidi Aldiano sekarang dikenal sebagai Vidi Pothap ketimbang Vidi penyanyi? Ngerti. Oke? Jadi, memang sebenarnya adalah mana yang membawa lo di medium yang apa itu namanya? Visibility-nya tinggi. Visibility itu apa ya? Keterus. Exposure tinggi Oke, oke. ya, yang exposure tinggi sama karena lo setiap hari mengerjakan itu, lo jadi identik dengan hal tersebut. Oh, oke. Jadi what you are saying itu berarti sebetulnya thank God gitu ya, kehadiran kita di TikTok Senin sampai Jumat gini tuh memiliki visibility. Visibility ini milini kini timini sini. Visibility yang tinggi untuk warga sekarang gitu ya. Iya. Jadi terus gue jadi terpikir gini, oh ini masih hipotesa ya, belum belum kesimpulan gitu. Oke. Kalau lo mau dikenal sebagai sesuatu, seseorang yang identik dengan sesuatu gitu, nomor satu adalah lo kerjakan itu setiap hari dan kerjakan dengan maksimal. Hmm. Lalu komunikasikan pekerjaan itu di medium atau exposure yang besar. Oke, got it. Dan saat ini adalah exposure besarnya itu adalah TikTok gitu ya. Betul. Oke. Betul. Sebelum diskusi lebih lanjut, kita mau say hi sama Kinoy. Kinoy lagi di Hong Kong. Terus, get this siapa yang nonton kita pagi hari ini? Uh. Mas Rangga Batavia Oh Dancer. my god. Mas Rangga tuh terakhir kali ketemu sama gue adalah di Guess Where. Apollo. Gym Fitness First, gila. Oh, gila loh. Mas Rangga itu ya kuat Rajin banget banget kan? nge-gymnya. Iya, tahu gue. Good morning. Ada lagi cerita. Gue mau bahas itu visibility tiliminiki. Oh iya iya benar-benar. Visibility. Coba lanjut. Visibility Kirmilikiti. Iya, makanya ya sebetulnya gue juga sih merasakan hal itu Iwet, bahwa irisan orang mengenal kita sebagai penyiar pagi di TikTok dengan podcast YOLO itu saling bersinggungan erat sekali. Ya. Iya, makanya it's kind of sad for me every time we brought up kalau kita siaran pagi, partner kita tuh nggak terlalu happy karena dia nggak ada di sini gitu. Karena menurut gue tuh ini tuh bisa saling promosi, let's just admit it gitu. Pendengar YOLO Podcast itu juga agak sedikit naik semenjak kita aktif di TikTok kan. Karena gue tuh setuju ya zaman sekarang, ya emang medium yang paling tinggi itulah yang akan menjadi sarana visibility sini kilimihi gitu. Iya benar-benar. Dan harus diakui bahwa exposure terbesar saat ini untuk sosial media platform adalah TikTok. Oke. Aduh, Gue jangan cerita-cerita nanti orang-orang semua pada di TikTok. Aduh, kalau penyiar banyak yang siaran di TikTok nanti pendengar kita dikit. Enggak lah, insya Allah kan semua masih pada apa namanya ini masih pada loyal sama kita gitu kan. Terus Alhamdulillah juga ya. iya, hamdalah. Terus juga gue seneng karena TikTok ini memang banyak anak-anak muda yang menggunakan. Jadi kita bisa sedikit lah melebarkan market kita ke adik-adik gitu. Nah, bicara mengenai adik-adik, gue tuh I'm torn pada keputusan yang yang membagongkan. Apa tuh? Ini ponakan gue udah masuk kelas belum sih jam segini? Sebentar, sambil lo ngecek ponakan lo udah masuk kelas atau belum, jangan lupa di tap-tap dan juga di share siaran pagi ini biar teman-teman nggak ada yang ketinggalan dan kemudian kita bisa ketawa-tawa bareng lagi pagi ini. Silakan. Ada. Tiba-tiba ponakan gue tuh kan Ethan itu kelas berapa ya? Aduh anak sekarang apa sih bilangnya ya? SMP tuh apa sih? 6, 7, 7 ya? Ya. Hah? 7, Iya, satu SMP, kelas 7. kelas 7. Tiba-tiba kemarin dia DM aku. Aku boleh minta tolong nggak? Aku gini, aduh apa ya gitu. Kenapa sayang? Aku bilang gitu.
Can you please follow some of my friends on social media? Oh my God, because they are watching you. Terus gue gini, Oh my God. Oh my siapa gitu. Gue Terus paling bisa sebel follow orang nggak dikenal. Oh my God. ini terus gini. They love you, Pipi. They want you to follow them. Gue tuh sebenarnya mau nanya ya kepada bocil-bocil ini. Iya, Sayang, buat apa om-om ini follow kamu tuh apa gitu. Tapi kan gue nggak tega hati ya, Bo. Gitu. Gue iya. tuh kan nggak tega hati. Jadi Mampus lo. Lu gue tuh follow nggak? gue tuh masih bingung gitu. Gue gini, Ya oke Allah, oke. pelit banget lo. Cuman timbang follow bocil aja. Oke, follow. Gila, pelit banget lo mau follow. Timbang cuman follow bocil doang lo nggak mau. Follow, 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 follow. Kapan lo follow gue tanya? Insya Allah hari ini. Mampus lo. Mampus. Lo paling nggak bisa nolak ponakan lo. Syukur. Gue tuh sebenarnya bukan Ya, gak suka. segitu ibu-ibu klien lo tolak buat lo follow. Ya, segitu lo judes banget sama semua orang yang memaksa untuk follow lo di event-event. Gue udah ya, udah gue tuh kayak Mampus. Dikasih jaing noh lu. gue tuh memeluk aja gitu ya. Nggak, karena gue tuh gini, gue tuh takut mereka tuh, gue tuh kan for Instagram gue tuh kan kadang gue tuh suka Ini judes. Mbak Wati pasti ngakak banget. Karena sosial media gue tuh kan suka judes ya, ntar gue tiba-tiba ngomongin ini, ngomongin itu. Ntar kalau tuh bocil-bocil kan berarti kan gue harus jaga sikap ya, Bo. Iya bener. Nggak ada lagi tuh estetika nudis. Karena kan kita semua tahu ya, di kepala Dave Hendrik itu estetika sama dengan nudity. Nude, aka telanjang. Gitu ya, udah nggak apa-apa ya. We are Gue embrace. senang. Ya, Ethan, this is really good. This is really good. Akhirnya pipi ada yang rem. Dan pipi ada yang bisa ngatur. gue tuh Berapa banyak, Bo, yang minta di follow? nggak banyak-banyak amat. 5. Ada 5 mah. Gue tuh bukan suka nudis, gue tuh sangat menghargai bentuk tubuh laki. Tapi ya, bisa jadi, Bo. Itu kayak peer pressure Ethan loh. Tapi gini ya, kan teman-teman gini, ponakannya dikasih pengertian iya sih gitu. Iya sih, karena buat mereka tuh gue kan memberikan pengertian bahwa karena awal-awal ya teman-teman ya, mereka kan suka annoyed dan suka bingung kalau kita pergi makan ada orang minta foto. Jadi kan I have to explain to them gitu ya kalau gue itu tuh pekerjaan gue. Now that they are fully explained that half of me belong to the public, anjay. Terus kan jadi mereka gini, ya udah follow aja, kenapa sih teman-teman gue gitu. Nah gue kan bingung memberikan pengertiannya gimana. Kalau mengenai kehidupan pelangi gue, ponakan gue tuh udah fully understood. From an Yes. early age, mereka tuh udah fully understood. Jadi Kalau nudis, I got nothing to hide gitu. Hah? nudis, dia goyang kayak boneka Tongki. Enggak, gue udah enggak begitu-begituan. Nah, terus ya, gue mau membahas ini nih, tren. Gue lihat sebuah konten, coba ya teman-teman, lu Sebentar, ini udah mau masuk topik belum berarti? emang kita pernah punya topik? Enggak juga sih. Sebentar. Sebelum masuk tren, karena pasti tren ini akan jadi panjang nih, jadi bahasan kita pagi ini. Oke. By the way, Sarah Sehan kirim salam. Hmm. Yes. Sarah Sehan di tengah-tengah gue kemarin hari Senin gue yang meriah banget dengan meeting-meeting video call. Oh, Ya. Gue gini, ADAP nggak gue angkat dong. Gue kan paling males video call, gue lagi meeting pula. Terus abis itu dia WhatsApp gini, angkat penting, pakai exclaim mark, tanda seru. wow. Ya. Terus gue gini, ada apa? Gue lagi meeting gitu. Ntar gue telepon aja. Dia bilang, nggak bisa. Sekarang. It's emergency. It's important.
soal kerjaan New York City. Gue New York City langsung gue telepon dong ya. Masa enggak? Bener nggak? Secara Ya. lu lagi gila-gila Sex and the City. Bukan lagi, ya kan? Video call. Gue telepon nih, nggak gue video call. Jangan telepon, video call. Lo tahu apa? Ya kan ibu-ibu kalau udah demanding nggak bisa ditolak ya. Lo tahu apa? Dia lagi di rumah Moza. Ah, Galeri de Mono. Lo tahu apa yang dibahas? Minyak wangi Tom Ford di powder room. Gue nggak nemuin itu minyak wangi Tom Ford. Pasti gara-gara lu sama Dave bahas di siaran pagi, sehingga akhirnya jadi viral. Lalu Moza nggak enak ada minyak wangi itu. Sehingga diganti itu minyak wangi jadi minyak wangi Arab. Gue datang ke sini jauh-jauh dari Cilandak, pingin isi ulang minyak wangi. Gue pakai minyak wangi Tom Ford kayak Dave. Tolong lain kali yang kayak gitu-gitu nggak usah dibahas. Lu, mulut lu. Karena kemarin si Moza juga WhatsApp gue. Bilang apa? Gue takut dia mau ngomel kan, Bo. Aduh, Neng, itu tuh bercandaan loh, Bo. Maksud gue bercanda, gue nggak niat nyolong di kamar mandi lu. Terus Terus dia bilang gini, dan tetap gongnya adalah emaknya dia, Mama Motik, tetap nggak ngerti. Kenapa sih jadi ribut masalah minyak wangi Tom Ford? Emang ada apa? Siapa sih Tom Ford itu? Lah, kok siapa? jadi Mama Motik nggak tahu Tom Ford itu siapa. Makanya mungkin karena dia nggak tahu, dia pikir, aduh, taruh aja deh di kamar mandi umum deh, say. Disimpan, Bo. Udah nggak ada itu minyak wangi. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Padahal gue mau ke sana weekend ini. Oh, lu weekend mau ke sana tuh, tadi Titi DJ jam 6.15, WhatsApp pertama yang masuk di handphone gue. Nek, kapan kita ke Galeri de Mono janjian bareng yuk, Nek? Yuk rame-rame kita geruduk itu galeri Demono. Ntar lu japri ya, lu pengen pergi ke sana kapan? Itu tuh jadi dibuka untuk umum, kita beli tiket Untuk apa umum. gimana sih? Nggak untuk umum. Datang aja. Oh, oke. It's for public. Oke. Jadi Ya, kayak museum gitu kan, kayak galeri iya, gitu. iya, Anytime kita bisa ke situ, mampir, iya, lihat gitu kan. iya. Jangan lupa bawa botol isi ulang parfum ya. Janjian kali ya. Sabtu gue ngapain ya? Ya udah, lu WhatsAppan. Lu tuh mau keluar negeri ya? Siapa yang bilang? Nanya. Oh, nanya. Kaget. Berarti artinya enggak kalau kaget. Kagak, Paspor gua habis bulan November. Jaga-jaga, takut. Mbak Afi takut kalau sampai nanti tiba-tiba gue berangkat, terus paspor gue nggak available kan kacau. Jadi dia langsung bookingin jadwal. Oke. To answer your question, darling, kan akhir pekan ini akan ada hari libur ya. Jangan cuman main ke mall, coba main yang sifatnya lebih cultured gitu ya. Mampir ke Galeri di Mono, it's open for public, semua orang bisa lihat, bisa datang. Di manakah itu? Di Jalan Surabaya. Karena Galeri de Mono itu adalah rumahnya The Motik. Dewi Motik. Ya iya, Dewi Motik. Jalan Surabaya. Oke. Ada yang bilang kata Yuki, Kadef sabar banget ya orangnya. Lu. Salah banget impresi lu. Najong lu. Oke, now we're talking about trend. Silakan. Oke. Ini sekalian gue bertanya kepada teman-teman ya. Is it true or not? Ada sebuah konten social media specialist orang Amerika membahas, dia bilang gini, lo perhatiin nggak sekarang itu banyak sekali potongan narasumber ahli atau orang yang menyampaikan sesuatu yang sifatnya inspirasional, ya, dengan sebuah bahasa visual yang seperti ini. Ada mikrofon di depan mulut mereka, di gambar itu seolah-olah itu adalah potongan podcast dengan settingan studio. Nah, itu tuh adalah sebuah tren untuk meraih rasa percaya orang. Jadi kalau ngomong di depan mikrofon seolah-olah di interview dan itu adalah potongan podcast, orang lebih percaya apa yang lo ucapkan valid. Nah,
Orang ini tuh bilang, lo harus cek sebelum lo percaya. Itu asli potongan podcast. Kalau emang iya, podcastnya di mana? Tonton fullnya. Karena sekarang banyak yang sebetulnya dia acting aja di depan mikrofon podcast, kayak diwawancara sebagai narasumber ahli. Aslinya di depan dia kagak ada siapa-siapa. Itu adalah sebuah monolog. Dalam bahasa Iwet kemarin adalah sebuah framing. Lucu ya? So it's a trend. Yes. It's a trend. Yes. Oh my God. So to make him look valid Yeah. and legit, Yeah. he or she put on a microphone Yeah. in a studio setting. Hmm. Oh my God. Karena kan kalau diwawancara oleh podcast gitu ya, lu tuh sebagai narasumber ahli gitu. Kelihatan kalau lu tuh diberikan platform, people are actually listening to you gitu. Oh my God. Digital world. Oh my God. Nah, yang gua mau tanya, apakah ini tren? Karena kan kita kan orang Asia ya, negara selatan-selatan biasanya memang agak sedikit terlambat. Menurut lo yang nonton kita pagi hari ini nih 1,8, lo lebih percaya potongan ilmu yang lo dapatkan di TikTok, di sosial media, ketika orang itu ngomong di depan mic apa enggak? Oke, this is interesting karena gue juga tadi kepikir untuk nanya sesuatu tentang Super Cool Band. Apa kui? Orang yang mengaku sebagai anak pemilik dari perusahaan air mineral di Indonesia. Nah, ini mirip nih. Gue mau nanya, lu percaya nggak kalau dia benar-benar orang anak dari pemilik, dia nyebutnya apa ya? Professional son, ya kalau nggak salah nyebutnya ya. Ya enggak lah. Lu nggak percaya kan? Ya Tapi enggak. banyak yang percaya loh, Dave. Iya, Ini karena kan nyambung. sebetulnya dari kontennya dia kelihatan kalau dia itu sarkasme. Exactly. Tapi banyak yang menyangka bahwa dia itu adalah benar-benar professional son. Oh, Banyak, Bo. gitu. Bo. Nah, Yang sedih tau nggak apa? apa? Anak-anak agency. Mereka percaya juga. Gue sampai gini, oh my God. Gue sampai gini, mereka menyarankan Super Cool Band itu untuk jadi influencer di segmen kelas atas. Gue gini, kenapa? Gue bilang gitu. Iya kan dia memang orang kaya, Mas. Dia anaknya begini, begini, begini. Terus gue kayak, oh wow. And you believe that? Mm-mm. Terus gini, emang enggak? Oh my God. Iya, karena nggak tahu ya, pemikiran simpel gue adalah kalau emang asli lu orang kaya, ya lu nggak akan nyari duit di sosial media nggak sih? Exactly. Salah nggak? Lo nggak salah. Gue cuman gini loh. Ini sama dengan yang lo bahas tadi bahwa eh orang melakukan berbagai macam hal untuk menampilkan citranya di sosial media. Hmm. Termasuk tadi, untuk dia bisa di-perceive sebagai seorang expert, Mm-mm. dia taruh mikrofon di depan video monolognya dengan studio setting supaya orang menyangka dia adalah seorang expert. Hmm. Betul nggak? Ya, Sama seperti halnya dengan si influencer yang mengaku sebagai anak dari pemilik perusahaan air mineral. ya. Lo tahu nggak itu mobil pinjaman semua? Hmm. Dan lucunya adalah orang-orang kaya itu ngetawain dia kayak sini 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 lo mau pinjam mobil apa lagi sini gue pinjemin. Oke, oke. Nih, tapi ada yang bilang ini bahkan apa band Explorer, band Bukan Super Cool Band oh, namanya. Dora kali ya Explorer. Lo ngomong dulu sebentar, gue mau ngambil sesuatu. Iya, iya. Nah, ini menarik nih. Apa komentar teman-teman akan kita bahas sebentar ya. So sambil menunggu Iwet kita mau say hi dulu. Yes, Akson Salim, Grace Tahir. Bentar, kita akan bahas. Kita pengen tahu kok Explorer ya. Super Cool Band. Oke. Oh, mau pakai mikrofon juga biar kayak podcaster si monyet. Ini kok mikrofon gue jatuh ya? Kenapa ya? Udah berdebu, Bo.
Ingat gak sih kita Oh, beli beli mikrofon zaman pandemi? oh iya. Oh iya. Gue juga punya, gue punya. Nggak mau kalah, nggak mau kalah. Gila ya lo. Ini gimana ya caranya ya supaya dia nggak jatuh ya? Lupa deh gue. Enggak, gini kali ya. Dia. Dah. Hair dryer dong itu beda lagi. Gue nggak punya mic begitu. Kan kalau dari sini hair dryer, dari sini kan Zaman dulu kayaknya kan lo mikrofon. punya. Zaman dulu kan lo punya. Enggak. Punya, gue nggak tahu taruh di mana pas pandemi. Gimana sih? Nah, ada teorinya Dave soal framing tadi. Apa tuh? Oh, kata si diary CEO. Iya, Stephen Bartlett. Baru nih bab ini kemarin gue baca. Jadi, nih ya, a smart frame will transform the plane. Ah, Ya, itu nomor satu. Jadi dia bilang, di dunia marketing itu, framing itu penting banget, Bo. Bahkan frame itu lebih penting daripada gambarnya, ah. daripada image-nya. Nah, namanya untuk si framing-framing ini adalah eh, moonshot psychology. Oh, moonshot tuh berarti eh, foto bulan gitu. Moon? Coba dari katanya moonshot. Moon adalah bulan, shot adalah foto. Moonshot foto bulan dong, gak salah dong gue. Gue hair dryer lu. Tapi moonshot itu gini. Penjelasannya dari moonshot itu ya, sebentar. Aduh, gua nggak nemu lagi. Soal framing dulu aja ya, satu-satu ya, karena kita lagi bahas framingnya ya. Dia Ah. bilang gini, the way that something is packaged has a big impact on how it's received. Oh, Jadi oh, packaging itu adalah framingnya. oke. Dalamnya itu sebenarnya gambarnya. Hmm. How something is framed affects how consumers perceive and value the brand. Oh, oke. Got So it, got that's it, the explanation, Dave. got it. Gitu. Contoh ya, contoh. Kalau di sini di buku Diary of CEO itu dia ngasih contohnya Elon Musk dengan Tesla. Nah, yang lagi di Bali, Elon Lagi Musk. di Bali, Oh, pakai baju God. batik pada tenun. Pengen gue tegur semua media-media, tapi ya Oh, iya, udahlah. iya. Bisa ngebedain gak sih tenun sama batik? Gue bawa nih ke ibu-ibu Wastaprema biar Oh, enggak. dikuliahin. Oh, enggak. Punya Google apa enggak sih? Halo, halo, cek, halo. Jadi, apa namanya? Tadi gue mau ngomong apa ya? Framing, Bukan. moonshot, Bukan. flu shot. Apa yang tadi gue mau omongin? Lupa kan gue gara-gara Elon. Oh, Elon Musk. Oh iya, Jadi Elon Musk itu bikin Tesla kan? iya. Iya kan? Terus dia bilang gini, untuk menyelamatkan lingkungan dan berdamai dengan ekosistem apalah-apalah, maka Tesla tidak akan menggunakan kulit hewan. Instead, kita akan menggunakan vegan leather. Oh, Yang adalah plastik malih, kulit tiruan sesungguhnya. ya. So, vegan leather is the framing. Oh, vegan leather Packaging tuh, vegan leather plastik. ternyata Oh kulit gitu. sintetis, Nek. Oh gitu. Terus orang kan langsung beli Tesla dong. Untuk gue yang sangat peduli sama lingkungan dan gue sangat peduli dengan Oh, carbon footprint, maka gue akan membeli Tesla. hmm. Kulit Ngerti kan lo? palsu. Iya. Framing, ya. That's framing. Ya. Betul. Eh, apa ya? Gue tuh juga sekarang gini ya. Gue tuh melihat gue tuh melihat sosial media. Gue sekarang bisa mengerti maksud lo dengan framing di sosial media gitu ya. Iya. Dengan kan ini combine dengan pembahasan kita bahwa yang jadi penting adalah skill. Capek juga ya saya megangin hair dryer. Heeh, heeh. Taruh deh. Yuk. Apa? Lupa.
Sosial media, framing, Oh. skill. Iya, storytelling. Kan kita Ya, bilang waktu itu storytelling skill is important. Gue betul. sih kagum Iwet ya dengan kreativitas orang-orang sekarang di sosial media. Pinter banget mereka cari framing. Ada Ya, yang membentuk framing, storyline, penampilan, personanya kayak band gitu kan. Kalau ya, gue ini anak yang punya ini, yang punya itu gitu, ini itu gitu. Ada juga yang single wira swasta tinggal di Jakarta gitu. Terus Kevin, lu lihat gak sih? ya, Ya kan? Terus yang abis masak kalau udah capek pancinya buang aja gitu. ya. Itu kan menurut gue, kok bisa ya lu nemu kayak begituan gitu ya. Hebat deh gitu. Hmm. Itu kan sebetulnya framing. Kalau sampai ada yang percaya Kevin tiap kali abis masak pancinya dibuang sih keterlaluan ya, Bo gitu. Iya. Sampai dia datang ke Art Jakarta, dia beli lempengan logam. Terus dia gini, kalau udah selesai foto-foto, logam mulianya buang aja. Ya masa sih logam mulia dibuang gitu. Ya, Ya kan gitu. ya, So berada di kubu yang ekstrim seperti itu, akhirnya gue tuh kayak menanti dan menunggu. Nih sebentar lagi bisa jadi orang pukul rata bahwa ya, semua yang di sosial media ya, adalah sebuah rekaan belaka. ya, Sehingga ketika konten-konten yang truthful, ya. lu jadi nggak bisa ngebedain gitu. Yang mana sih sebenarnya yang bener asli, real fact, effect, sama enggak gitu. Ya, gue setuju sama lo. Ini gue nggak tahu ya ini akan sampai kapan dan menurut gue bukan tugas kita untuk membuat orang jadi percaya dan memilah mana yang truthful, mana yang tidak, atau mana yang cuman framing atau cuman rekaan. Karena Yes. menurut gue it's too heavy to Ya, put on our shoulder. Dikasih ya, topi. Setuju ya. nggak lo? Setuju. Ini sama kayak kemarin gue diskusi lagi sama teman gue. Ini ada satu teman gue yang lagi come into my life dan membahas hal-hal yang sangat berat menurut gue dalam hidup. Tapi gue seneng. Dia membahas gini, Bo. Siapa sih temen lo? Gue kenal nggak? Enggak, lo belum kenal. Jadi, eh, Lu nge-lag. Lu kualat. Punya teman baru aja lu nggak mau kenalin ke gue. Halo? untuk lo menjadi tulus. Nah, Kenapa dia hang? iya tadi lu nge-lag. Oh, gue yang hang. Nah, halo? Ya, ya, ya. Oke. Halo. Apa kata Ya, temen lu? halo. Jadi gini. Dia bilang, di zaman sosial media atau zaman digital seperti sekarang ini, sangat sulit sekali untuk lo menjadi tulus. Oke. Halo? Ya. Ya. Dalam artian adalah eh untuk lo menyampaikan prestasi lo, untuk lo menyampaikan pencapaian lo, itu tipis banget lo kejungkel ke arah pamer Hmm. sama cuman mau cerita. Hmm. You know what I mean? Ya. You know what I mean ya. Karena itu tadi tuh. Jadi orang-orang tuh bener-bener kayak intensinya apa nih? Oke. Dia nyebutnya adalah ego ship. Ya. Apakah lo akan terbawa ke ego ship atau lo bener-bener memang pure mau ngasih tahu bahwa I did this, Oke. you know? Dan gue kepikir gini, iya ya. Terus gue teringat, zaman dulu itu kan kita diajarkan gini, sungguh tidak elok kalau prestasi keluar dari mulut sendiri. Ya. Bener ya? Hmm. Makanya dulu kita butuh media atau medium Mm-mm. untuk menyampaikan prestasi kita. Mm-mm. Iya nggak? Supaya nggak jadi kesannya, bentar. Kok lo boasting banget ya? Mm-mm. Prestasi lo keluarin sendiri gitu. Ya. True. Tapi kalau zaman sekarang kan udah nggak gitu, Dev. Ih, Iya. ngapain nunggu-nunggu? Mm-mm. Taruh aja di sosmed lo. Iya. Orang lo yang ngelakuin kok. Atas nama penghargaan terhadap diri sendiri, lo berhak untuk naruh itu di sosial media lo. Iya. Plus kan itu sosial media lu. Your life, Iya. your rule, your social Iya. media. Iya. Ya, iya. Gue mikir gini, iya ya. Antara zaman berubah atau memang, wow, norma itu benar-benar sudah hampir punah ya berarti.
Tuh, ada yang bilang gini, sekarang disebutnya sebagai branding. Nah, tadi yang lupa kebahas adalah, tunggu ya, gue mau bahas gini. Tunggu sebentar. Aduh, banyak numpuk, numpuk, numpuk. Ingetin gue mau bahas, tadi kan gue bilang gini, kalau dia orang kaya, dia nggak akan cari duit di sosial media. Ada yang Betul. bilang gini, lah Akson Halim sama, Salim. Salim kenapa? bukan Halim. Hah? Ya Allah, semoga nggak ada yang ngasih tahu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apaan? Kenapa extend? Ya, extend, nyari duitnya di sosial media dan dia menggunakan sosial media dengan baik, dia bilang gitu. Terus, Bentar. Definisi nyari duitnya tuh gimana? enggak. Tadi komentarnya bukan nyari duit gini. Akson Salim mungkin mainan sosial media juga dan menggunakan sosial media juga. Mungkin bahasa yang baiknya adalah di social media is also an asset for him that he uses. Betul. Ya. Ya, Terus, tapi kalau kalau nyari duit, gue ralat ya. Dia nggak nyari duit di situ. tapi menurut gue nyari duit dalam arti yang halus lah, Web. Dalam arti dia kan membangun his social media presence yang entice dengan usaha-usahanya dia. Jadi dengan memiliki social media presence, Ya, pasti juga saham perusahaannya mungkin ya, atau ya, image ya, perusahaannya tetap floating around. Iya apa ya. enggak? Tapi nggak secara khusus untuk dia pribadi gitu, bukan Iya, ya? tapi Bukan enggak sebagai direct. influencer gitu, nggak ya? Ya, Iya, ya. nggak Setuju. direct, ya Iya, kan? iya. Nggak, Iya, iya, nggak iya, kayak iya. kita gitu yang Iya, nyari endorsan. Cin, mau iya, nggak endorse di acara gue bayar iya, sejuta, Cin? Nggak iya, gitu. iya, iya, Ya kan? iya, iya. Iya, betul, betul, Iya betul. kan? Tapi Iya, masih iya, sama iya, lah. Berarti kan lu menggunakan akses sosial media lu untuk nyari duit iya. juga gitu. Betul, Terus betul. Grace Tahir, Iya, penulis buku yang gue baca itu yang sama Fen, itu kan juga social media presence-nya juga very strong ya, dan dia iya, juga apparently anak orang kaya ya. iya. Terus Miss Bong gitu, jadi mungkin nggak tepat ketika gue bilang kalau lu orang kaya lu nggak nyari duit dari sosial media. Gimana Ah. ya? Iya, 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 iya. Gue mulai deg-degan nih. Takut salah, takut salah, takut salah. Ayam, ayam, ayam. Ayam. Iya, iya ayam. Iya, iya sih wet ngelek. Ini kenapa ya? Kok sinyalnya? Sebentar, sebentar. Gue matiin wifi gue dulu deh. Kok sinyal gue kayaknya wifi-nya jelek. Dah, udah gue matiin. Lanjut. Ya, karena tapi menurut gue ya, kayak sosial media tuh kan sekarang adalah seperti yang tadi lu bilang, medium dengan visibility yang tinggi. Ya, Oke? ya. Sama seperti ketika zaman dulu, radio, TV, media menjadi pilihan medium dengan tingkat visibility satu-satunya. Kan itu para pengusaha juga tetap pengen tampil di situ dong untuk Betul. to build their credentials, credibility, gitu kan? Kan, bener kan? Apa? Tuh, Kenapa? tuh. Ada apa? Nggak ada. Ya udah lanjut, lanjut. Lanjut. Oke. Orang yang kita ngomongin nonton. Enggak. Kayaknya timnya nonton. Oh, timnya nonton. Hai Iya. tim, salam buat bosnya. Gue nyebutnya gini kali ya. Eh, betul sekali bahwa sosial media bisa dianggap sebagai medium untuk memberitakan, untuk menceritakan gitu ya. Sementara kalau zaman dulu itu bentuknya adalah radio, televisi, koran gitu. Dan sama aja mereka juga membutuhkan itu zaman dulu. Iya, Mungkin bapak-bapaknya, om-omnya gitu ya membutuhkan koran, radio, majalah. Cuma kalau sekarang itu bedanya adalah since social media itu very private and very personal, hmm, sehingga yang ditampilkan memang memang gini-gini. Kalau radio, TV, kemudian koran segala macam kan lo ketika masuk ke sana tuh diatur sama mereka. ya, nah itu. Iya kan? Oke, Bapak, nanti kita akan bikin fotonya begini ya. Ibu, kita akan interviewnya seperti ini. Kami akan menanyakan ini. Nanti Ibu tinggal jawab, Bapak tinggal jawab. Atau Bapak nanti foto ngadepnya gini, bajunya yang ini ya Pak ya, gitu kan. Ya, Meanwhile, kalau sekarang tuh bener-bener right away. iya. Nah, seperti yang tadi kita bahas kan, kalau sosial media kan peraturannya lu yang bikin.
Iya, betul, betul. Dan gue setuju sama lo. Mungkin kita nyebutnya jangan cari uang kali ya, Dave. Karena bahasa cari uang tuh langsung konotasi, bukan konotasinya, langsung asosiasinya adalah endorsan. Iya, Karena kan sosial media sama dengan endorsan kalau cari duit. iya sih. Tapi lebih kepada gini sebenarnya. Untuk Tapi, mereka, mm-mm. sosial media itu dipakai sebenarnya untuk membangun image yang mewakili citra perusahaan juga. Ya, Kenapa? Karena gini, gue pernah cerita sama lo kan, mm, perusahaan terbuka, TBK, itu mm. semua bos-bosnya, semua direksinya, itu Ya, dipantau, Bo. ya, Ketika mereka melakukan sesuatu yang aneh, yang kemudian bukan aneh, tidak menguntungkan perusahaan, saham jeblok. mm-mm. That's why perusahaan terbuka, itu CEO-nya, direkturnya nggak bisa sembarangan ngomong. Mereka harus didampingi sama PR. Berarti gue nggak bisa jadi CEO ya, Say? Mungkin bukan perusahaan TBK kali ya, UMKM bisa kali masih. Halus nggak gue? Halus nggak gue? Masih bisa, Dev. Masih bisa. Masih bisa banget. Bisa Masih ya? bisa. Heeh. Bisa. UMKM ya, nggak apa-apa ya. Jualan rokok ya, UMKM Ya. ya. Warung. Bisa warung. Maaf. Iya, 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 gue setuju. Iya. Gitu. Jadi makanya memang memang harus diatur. Cuma balik lagi lah bahwa gue jadi kepikir aja. Memang ya kita nggak bisa balik lagi kalau untuk mengubah persepsi itu too much weight to put on our shoulder menurut gue. Iya, iya. Well, the beauty of our siaran pagi adalah kita kan punya punya medium untuk to keep the conversation going aja, to stretch the minds gitu ya, to explore a Iya, different point of view gitu. Tapi ya, iya, band itu tuh masih cari endorsan, Bo, karena dia punya red card. iya, iya, Jadi iya, maksudnya iya. gue, kalau emang dia anaknya yang punya Aqua, anaknya yang punya negara, kagak nyari endorsan nggak sih, Cin? Iya, 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 iya. Iya, iya, benar-benar. Gue setuju sama lo. Gue setuju Iya. sama lo. Karena Nah, they don't need it. iya, kan lu punya duit. Yang ada lu bagi-bagi duit kali kayak teman-teman gue yang tajir di sosial media, no? Betul, 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 betul. Iya kan? Ada beberapa konglomerat yang misalnya dia menerima endorsan, Hmm. gitu ya, menerima endorsan, itu uangnya tidak dipakai untuk dirinya sendiri. Ya, ya, Jadi dia masukin uangnya untuk ke yayasan, beasiswa, iya, 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 yang iya, kayak gitu. Jadi iya, kalau iya. ditanya apakah dia punya red card, punya. Tapi uang itu dia pakai bukan untuk dirinya sendiri. Sama tadi ada yang nulis kolom komentar kayaknya dia temennya atau temen kenal dengan Grace Tahir gitu ya. Dia bilang sama Grace itu sebetulnya dari dulu memang punya punya hasrat untuk terjun di dunia entertainment. Nah, sekarang dengan sosial media kan sosial media makes everything is accessible kan. Iya, iya. Sama menurut gue juga ya Iwet ya, at the core of it, mereka juga suka menikmati berada di spotlight. True. Karena beda loh tabiat orang yang tidak menikmati spotlight di sosial media dengan tabiat orang yang menikmati spotlight di sosial media. Jadi maksud aku, just don't bullshit us saying, aku tuh dipaksa soalnya mainan sosial. No honey, you love it. We can tell. And it's Iya, okay. We love it too. iya, Gitu. iya. Nah, gue tuh suka ya. Ini sebetulnya materi tulisan gue untuk kolom Diary Dave di Bazar yang belum terbit. Tapi kalau gue udah share di broadcast channel gue. Hasil wawancara seorang dokter dengan professional conversationalist itu. Nah, Oh iya. dia menyebutkan social media itu sifatnya performatif. Ah, that's nice. Performatif. Ya. Social media is performative. Jadi Ya, semua yang ditampilkan di sosial media itu sifatnya adalah cuma buat pertunjukan, Mek. ya, Show ya, gitu. ya, It's informative gitu. Mau lu unboxing barang, lu mereview makanan, lu get ready with me, lu curhat, kita siaran. It's performative. It's showmanship gitu. ya. You know?
Ya. Tapi bukan tapi, mungkin ini yang kemudian membuat anak-anak muda, Gen Z dan Gen Alpha, Hmm. kemudian sick of social media. Yes. Karena si performatif itu tadi, menurut mereka kayak, ah gila nih semuanya show aja gitu di sini. Iya. I Nah, want to do it, I want to do it differently. Makanya mereka anti filter, iya. ya kan? Mereka ambil foto gerak-gerak sampai blur. Mm-mm. They just want to do it the opposite aja. Kayak orang-orang tua semuanya harus flashy, semuanya harus very apa namanya ya, filtered gitu. Iya. Addictive. Makanya eh, m- ka- mengetahui sifat sosial media yang performatif, kan dia memberikan penjelasan kenapa performatif sih? Karena sebetulnya layar itu kan they monetize on our eyeball kan. Ya, Sosial media, layar, iya kan? Semakin ya, lama mata kita terpaku di layar, ya lu ya sang pemilik platform dapat duit, iya kan? ya, Gimana ya, caranya supaya kita tuh we are glued to our phone? Ya by having performances content gitu. Karena sifat sosial media yang performatif menurut gue udah nggak ada sebenarnya konten yang 100% authentic, unfiltered gitu. Namanya panggung pertunjukan pasti ada showmanship-nya. ya, Jadi maksudku ya. ya hati-hati juga lo menerima apa yang lo lihat di sosial media. Gue suka dengan nature-nya Karen Delano. Kalau Karen Delano tuh bilang gini, kalau gue sosial media itu ya udah hiburan aja. Sebenarnya Hmm. sama kan, performatif aja. Yang dia lihat, dia nggak pertanyakan benar atau salah. Ya sosial media apa yang gue lihat itu ya kayak gue nonton panggung hiburan, gue dapat entertainment-nya aja gitu. Hmm. Ya, em, itu menurut gue yang harus sama-sama kita sepakati kayaknya. Apa tuh? Jadikan sosial media itu sebagai ya udah source of entertainment. Iya, Jangan lo jadiin sesuatu yang kayak source of truthful gitu. Truthfulness iya, udah ya, agak bahaya. Karena balik lagi nih dengan nature yang kita bilang tadi, showmanship, performatif, lalu kemudian tadi kita bilang banyak yang membuat framing di situ, mm-mm, ya kan? mm-mm. Nah, kalau kalau si pakar professional conversationalist itu juga bilang kenapa kenapa dia mengungkapkan social media itu sifatnya performative. Jadi lu jangan tersinggung kalau orang itu tidak membalas interaksi lu di sosial media. Iya, Karena memang sosial media itu walaupun dibilang engagement, interaktif, itu tuh bukan tempatnya to make real, meaningful interaction. iya, Makanya kalau lu kenal di sosial media, you take it to another deeper level. iya, Teleponan, meet iya, up, itu baru real interaction. iya, 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 iya. Biar Kuki bilang gini nih, tapi Kak, kebanyakan sekarang bikin sosmed itu source of information secara cepat banget infonya. True, makanya kita bilang hati-hati. hmm, Recheck. Setiap kali lu baca sesuatu, recheck dulu. Bener nggak ini? hmm, hmm. Gitu. Yang Iya, gue serem adalah sekarang itu kan source of information orang adalah portal berita. iya, Jadi setelah mereka lihat social media, they Google it. hmm, hmm, And then they landed on apa namanya website page. hmm. Yang jadi lingkaran setan adalah website page-nya dapatnya dari sosial media juga. Kan bubar ya? Iya, Ya nggak sih? oh, Itu oh. kan jadi kayak, lah gimana nih bro? Iya, iya, iya bener. Itu gue ngakak, mas gue gini lah. Wah gila juga ya nih. Ada yang nanya nih, maaf mau tanya kak, lalu untuk cari truthfulness itu di mana? Bener, itu Nah, jadi pertanyaan sekarang di zaman digital seperti sekarang ini. iya, Siapa yang bisa kita rely on? emang bener. Gue tuh kalau nge-google nama gue sendiri ya, itu berita-berita yang ada, most of it adalah cuplikan dari berita yang dirangkai dari postingan sosial media gue.
10 potret kehidupan Dave Hendrik bersama keluarganya. Dari Instagram, baby. Kagak ada yang wawancara langsung. Iya. Terus abis itu yang maksud gue gini ya, jadi kayak oh so now they are content aggregator berarti. Aha. Ya, cuman ya udah ambil aja gitu. Jarang banget yang mereka bener-bener interview, they did research, Iya, mereka nanya iya. Ya, memang betul. gitu. So, kalau ditanya gitu ya, jadi sekarang kita rely on apa? On God. God knows. I mean, bahwa dan ini bukan cuma di Indonesia loh, di dunia. Iya, emang. Ini juga baik lagi karena apa ya? Karena kayak orang tuh pengennya buru-buru aja sekarang tuh. Nggak ada waktu Iya, say, janjian sama narasumber, iya, wawancara, kayak iya, buat wawancara beneran gitu. Nggak ada waktu, iya. pengennya buru-buru aja, waktunya sedikit, banyak yang mesti dikerjain gitu ya. Exactly. Exactly. Bener itu maksud gue jadi kayak gila ya. Mm-mm. Gila. Gitu. Evidence based? Di mana evidence-nya? Oh, ini gue mau komentar ya malicious. Acara TV juga isinya potongan IG or TikTok. Lo tau nggak? Acara dengan rating paling tinggi adalah top 10 acara YouTube itu. Apa namanya tuh? Hotshot. Apa namanya? Iya, yang si Angie suka bercandain itu kan. Iya, iya. Nggak ada presenternya. Cuman VO doang. Itu udah top rating yang ada di YouTube. Dia pindahin ke TV. Hotspot. On the spot. Bukan hotspot. Itu dia. On the spot. Oh. Pop. That is the highest rating TV show. You motherfucker. Heeh. Heeh. Itu ngambilnya dari Lo produksi apa? iya dari Ucup. Ucup. Iya. Dan ternyata masyarakat kita seneng. Karena mereka daripada harus nyari di YouTube satu-satu, di Ucup satu-satu, udah aja gue tonton ini rangkumannya. Oh, ini yang lagi di Ucup nih sekarang. Iya. Ya udah sekarang begitulah ya. What we put in social media akhirnya kayak diramu, diracik dengan point of view yang baru, dihidangkan lagi gitu. Ya. You understand? Jadi balik lagi, memang memang harus berhati-hati. Memang kita harus lebih selektif, jangan kebawa. Namanya sosial media tuh bener kata Karen, jadiin sebagai source of entertainment aja. Makanya jangan serius-serius amat nanggepin sosial media, Nek. Iya, betul. Udah gitu, take it lightly. Tadi tuh gue juga mau bilang gini, makanya ya, kalau drama sosial media tuh harus udah mulai kita kurangin dalam arti gini, knowing sifatnya sosial media is performatif. Lu tuh harusnya udah nggak ada tuh drama sosial media kayak gini. Ih, Nek, gue komentar lo nggak bales. Kenapa sih kalau gue like nggak di like balik? Kenapa sih Ya, Instastory gue nggak pernah lu view? Kenapa gue nggak ada di inner circle lo? Kenapa gue follow lo nggak follow back? Kenapa lu udah unfollow ya, gue? Cin, ya. sosial media itu performatif. It's not real connection. Kalau real connection, angkat tangan. Angkat telepon aja. Halo? Itu. Gue mau nanggepin lagi Septiana AMB. Jurnalis malas, berita yang disajikan dangkal. Gue nggak akan bilang jurnalisnya malas. The industry make them lazy. Iya. Karena tuntutan bisnisnya gini. Balik lagi nih performa. Untuk portal berita atau website yang dikejar apa, Dave? Traffic, Traffic. page views. Mm-mm. Nature-nya digital adalah supaya page views-nya tinggi, engagement-nya tinggi, konten harus sesering mungkin. Iya. Lo tahu nggak? Website itu satu hari, kalau portal berita gede ya, Mm-mm. nih gue bongkar nih. Mereka itu mesti menyajikan sekitar 50 berita. Sehari 50 berita Lo itu bayangin. kalau jam gini ya, sehari 50 berita. Kalau jam kerja wartawan itu 8 jam, sejam 2 aja tuh 16 berita loh. Berarti sejam mesti berapa berita dia naikin? Nah, artinya apa yang dilakukan? Mereka harus bikin hack dong, Dave.
Iya. Kalau misalnya mereka mesti mesti ngeliput, mereka mesti keliling, mereka mesti cari berita, keburu nggak tuh sejam mesti bikin misalnya 20 berita? Ya nggak keburu lah, Say. Akhirnya apa yang dilakukan? Satu berita dia potong-potong. Iya. Ih, kamu nyindir aku ya. Kamu nyindir aku ya. Aku kan gitu, untuk konten TikTok satu siaran aku potong-potong. Jadi kamu punya stok buat seminggu kan? Iya banget. Gitu. Ya, betul. Jadi maksud gue jadi kayak, ayo guys, jangan dibodohin. Come on, you are smart enough gitu. Iya. Dan ya iya betul. Mm-mm. Ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Pokoknya jangan bosen ya kalau kita siaran pagi tuh. Mungkin message yang selalu kita ulang-ulang adalah jangan terlalu terburu-buru menikmati segala sesuatu. Dan belajar menikmati konten itu, you take time to really enjoy it. Ya, Iya, Lep ya. Dinikmati true. gitu. Jangan cuma 2 menit gitu. Akhirnya lo nggak dapet apa-apa gitu. Take Betul. time to enjoy it. Sebetulnya kan kelihatan ya, kalau lo nonton konten yang menarik buat lo kan pasti suka tuh ngeliatin interaksi yang terjadi di kolom komentar, ya kan? Iya, Nah itu iya, tuh menurut gue adalah rasa haus untuk menyelami lebih dalam dari apa yang lo lihat gitu. iya, iya, Enjoy it, savor it gitu. Jangan iya, buru-buru aja gitu. iya, betul. Dan balik lagi tadi soal jurnalis malas gitu ya. Mereka nggak malas sebenarnya, tapi industri yang membuat mereka menjadi terpaksa seperti itu. Karena Iya. tuntutan dari bisnisnya adalah kalau misalnya page view-nya, traffic-nya tidak tinggi, maka iklan tidak akan masuk. Iya, nggak kok. Kita nggak mendiskreditkan karena I have a lot of journalist friends gitu ya. Dan juga Betul. Iwet ya, speaking of which gitu ya. Satu Hmm. kantor itu sekarang, kalau dulu mungkin satu kantor media, jurnalisnya ada 20 untuk memenuhi kuota. Sekarang ada efisiensi, jurnalisnya mungkin cuma 10. Plus Hmm. jurnalis sekarang itu bukan cuma jurnalis aja. Mereka harus Hmm. jadi foto editor, mereka harus jadi ina inu, mereka harus jadi content creator, mereka harus jadi, they juggle so many things. Ya, Yes. Nek. Yes, 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 betul, 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 betul. Gitu ceritanya guys. Jadi balik lagi, sosial media itu dianggap enteng aja. Iya, performatif aja, performatif. Performatif aja. Karena ingat, ada namanya framing. You never know. Kalau tiba-tiba lo kena framing tadi, terus lo kemakan gitu. Kan kesian lo nya juga. Iya, betul. Ya nggak sih? Bener nggak tuh, pemirsa? Kok lu tuh sampai tahu sih kalau paspor lu udah mau habis? Emang lu masukin ke kalender ya? Kan gue punya personal assistant. Oh, gue lupa, lu punya sekretaris. Lu tuh bukan rakyat jelata kayak kita. Lu kayak Tapi band, ingat, band super cool dad itu ya. Lu tuh anak orang ada sekretaris. bukan, bukan. Saya cuma bekerja untuk sebuah korporasi, di mana sekretaris ini sifatnya sementara. Kalau saya udah nggak bekerja di situ, bisa jadi saya nggak punya sekretaris lagi. Ya iyalah, siapa Ingat, lo? segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara, sayang. Jangan terlalu terikat dengan itu. Benar tidak, sayang? Karena walaupun Bapak di kantor punya sekretaris, mungkin rakyat tidak tahu kalau Bapak ke Blok M Plaza baru menjual jam mewahnya, sayang. Dulu, sayang. Jam berapa nih kalau itu dulu? Apakah jam mewah sudah kembali bertengger di tangan Bapak, sayang? Masih ada, sayang. Alhamdulillah ada beberapa. Jatuhnya sudah kolektor. Aduh, balik lagi ke jam mewah Blok M Plaza kembali hadir. Gitu It's ya, pemirsa. it's 8. I'm going to let you go karena lu punya janji dengan imigrasi. So, yes. Besok hari apa ya? Besok hari Rabu, by the way, setelah ini Lucy Wiryono dan Melanie Ricardo siaran. Oh, gue mau lihat sambil gue sarapan.
Iya, account enjoy siapa? di akunnya Melanie. Ya, tapi seperti biasa, lo ke Lucy juga pasti akan ada gitu. So they are broadcasting, they are streaming. Sorry, not broadcasting. Oke, Seru oke. ya, Seru, seru. lepas-lepasan begini. Jadi habis ini silahkan nonton Melanie sama Lucy jam 8 sampai jam 9 pagi. Kita kayak penyiar-penyiar Metro TV gitu dong yang gini. Iya. Ya, baiklah dari Studio Satu kami melaporkan dan sekarang kita kembali ke studi. Halo, halo rekan Lucy. Halo, rekan Lucy. Ya. Ternyata rekan Lucy hilang di studio Metro Mini. Coba ya. Rasiana Silalahi melaporkan bersama rekan saya Jeremy Teti, ada yang ingin disampaikan? J? Halo, gue Jeremy Teti, lagi kasus, rame di TikTok.